adakah Indonesia mempunyai kelengkapan ataupun serangan nuklear? Di mana pada baru-baru ini, di mana Indonesia telah menubuhkan satu pasukan khusus anti nuklear semasa KTT ASEAN berlangsung. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Din Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel ataupun yang baru terjumpa Musa Channel, dan juga yang sedang menonton video ini, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu dan kembali pada ketika ini untuk menonton, untuk support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih dan aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan serangan nuklear Jokowi siapkan alutsista tercanggih. Alutsista tercanggih. Sampailah Indonesia menubuhkan satu pasukan khusus yang dikenali sebagai anti nuklear semasa KTT ASEAN. Adakah ini benar, guys? Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa, di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit punya respon mengenai video ini, guys. Apa-apa pun, jom kita simak dulu video ini. Bahaya deklarasi tinggalkan Amerika. Jokowi siapkan alutsista khusus hingga pasukan khusus anti nuklir KTT ASEAN. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Dan sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan. Di ASEAN Matters itu dokumennya terkait bagaimana upaya ASEAN untuk meningkatkan, memperkuat diri sehingga mampu menghadapi tantangan ke depan. Yang paling rawan adalah menjelangnya. Jadi justru sebelum delegasi datang. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita hanya ingin memastikan bahwa mereka tahu kita sudah mulai ada di sini. Sahabat Bagi-Bagi, KTT ASEAN di Indonesia akan sangat bersejarah karena 10 negara ASEAN akan sepakati tinggalkan Amerika. Intelijen TNI Polri telah disiapkan Jokowi untuk mengamankan KTT luar biasa ini. Bahkan, Jokowi sudah kirimkan alutsista dan senjata khusus sampai pasukan khusus nuklir untuk mengamankan acara besar ini. Kondisi dunia yang tidak stabil dan isi KTT yang akan mendepak dolar Amerika menjadi pertimbangan besar dari segi keamanan. Keamanan 10 kepala negara menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi Indonesia. Walaupun Indonesia sudah melaksanakan event G20 yang mengundang pemegang kekuasaan terbesar di dunia, namun kali ini Amerika tidak mengikuti dan sepertinya akan sangat dirugikan pada KTT ini. Tentunya langkah Jokowi ini sangat tepat karena musuh negara ASEAN sangat banyak. Bahkan tidak sedikit negara yang ingin menggagalkan KTT besar Asia Tenggara ini. Senjata dan alutsista perang apa saja yang disiapkan Jokowi? Kenapa Jokowi siapkan pasukan khusus nuklir? Apakah ada yang akan menyerang KTT dengan senjata nuklir? Mari kita bahas. Kabar yang mantap kali ini datang dari pasukan TNI yang dikabarkan telah mengirimkan sejumlah alutsista dan pasukan-pasukan khususnya ke wilayah Nusa Tenggara Timur alias NTT Indonesia. Tak main-main, alutsista khusus ini pun dikirimkan TNI dengan menggunakan 3 kapal perang jenis LPD, yaitu KRI Luteva 522, KRI Dr. Suharto 990, dan KRI Banjarmasin 592.
di mana alutsista yang diangkut itu ternyata terdiri dari alutsista khusus, yaitu mulai dari Kizi Jihandak, Zubika Zeni Angkatan Darat, Sea Raider, mobil listrik, PM, motor listrik Matan, Rantis Kopasgat, mobil Inkas Kopassus TNI, dan Ransus CBRNI Sniper, di mana salah satunya ternyata adalah Nubika Zeni Angkatan Darat yang merupakan unit satuan khusus pasukan anti nuklir biologi dan kimia dari Satuan TNI Angkatan Darat. Nah, lantas pasukan seperti apakah itu dan apakah tujuan mereka dikirim ke NTT? Mimin kutip dari banyak sumber berita, tujuan TNI mengirimkan pasukan dan alutsistanya ke Pelabuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini adalah untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023. Musuh Indonesia yang di dalam selimut terlalu banyak. Jokowi harus siapkan pengamanan ketat, apalagi kondisi geopolitik dunia yang semakin tidak karuan, sehingga pastinya diperlukan pengamanan ekstra ketat untuk melindungi para pemimpin negara-negara ASEAN. Dan Kompi Nubika Zeni ini pun merupakan satuan khusus yang bertugas untuk menetralisir ancaman-ancaman Nubika, yaitu ancaman nuklir, biologi, dan kimia yang mungkin saja bisa masuk dan menyerang perhelatan KTT ASEAN 2023 di Nusa Tenggara Timur. Fakta bahwa negara kita Indonesia telah mengalami beberapa kali aksi terorisme berupa peledakan bom dengan menggunakan bahan peledak konvensional atau bahan Nubika telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Selain itu, berbagai penangkapan dan penyitaan terhadap kepemilikan bahan peledak secara tidak sah masih saja berlangsung sampai saat ini. Dan hal ini pun mengindikasikan bahwa negara kita masih rentan terhadap aksi-aksi ancaman seperti itu. Makanya dikerahkanlah pasukan Nubika Zeni Angkatan Darat ini, yaitu sebuah pasukan khusus yang mampu menangani dan menetralisir ancaman-ancaman seperti ancaman nuklir, biologi, maupun kimia. Nah, Nubika ini pun telah dibentuk sejak tanggal 22 April 1986 silam di bawah Direktorat TNI Angkatan Darat. Dan tugas pokok Kompi Zeni Nubika ini adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan dekontaminasi untuk menghilangkan, menetralisir, dan mengurangi kontaminasi Nubika terhadap manusia, material, medan instalasi, atau bangunan hewan dan makanan yang disebabkan oleh musuh. Udah tahu kan, musuh Indonesia sangat banyak. Hehehe. Selain itu, juga Zeni Nubika menangani pencemaran lingkungan oleh limbah atau kecelakaan suatu industri atau peristiwa alam sehingga nantinya dapat berfungsi kembali. Kemudian, sesuai dengan salah satu tugas pokok Kompi Zeni Nubika, yaitu penanggulangan bencana yang meliputi bencana alam dan bencana buatan lainnya. Ancaman Nubika ini pun artinya tidak hanya berasal dari bencana buatan manusia saja, tapi juga bisa timbul dari pasca bencana alam. Dan fakta bahwa ancaman Nubika bisa berasal dari bencana alam adalah keterlibatan Nubika pada pasca bencana alam tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam untuk melakukan dekontaminasi terhadap bahaya bakteri pasca bencana tsunami. Dan sejak berdirinya pasukan khusus anti nuklir ini, Kompi Nubika pun telah bekerja sama dengan Pemda, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir atau Bapeten, Balai Besar Penelitian, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kemenkes Satuan KBR, yaitu Kimia Biologi Radioaktif dari pasukan Gegana Korps Brimob Polri, serta instansi-instansi terkait lainnya. Sahabat bagi-bagi, artinya, dari sini dapat kita lihat bahwa pengamanan KTT ASEAN 2023 di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur nanti pun akan berlangsung dengan sangat-sangat ketat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Sekali lagi, Indonesia diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah semasa KTT G20. Dan pada kali ini, yang berlokasi di wilayah Nusa Tenggara Timur alias ataupun NTT.
di Indonesia. Dan semasa penganjuran itu pada kali ini, di mana Presiden Indonesia dan juga menteri-menteri di Indonesia mau penganjuran KTT ASEAN pada kali ini berjalan dengan lancar dan terhindar daripada segala yang benda-benda yang berlaku yang bukan daripada plan asal KTT ASEAN yang berlangsung. Di mana kalau kita tengok TNI Angkatan Darat di Indonesia sejak daripada 1988 telah menubuhkan satu pasukan khusus yang dikenali sebagai Nubika. Di mana Nubika ini merupakan satu pasukan khusus mana anggota-anggota daripada Nubika ini mereka merupakan satu pasukan yang khusus yang memang terlatih dan mahir dalam aspek nuklear, biological dan juga kimia, di mana mereka ini ditugaskan untuk mengawasi sebarang berlakunya dalam pasukan nuklear ataupun ada yang berniat untuk meletakkan bom. Sebab kita sedia maklum pada sebelum ini banyak sekali negara-negara di luar daripada sana yang ada pasukan-pasukan teroris yang ingin meletakkan bom yang tanpa diduga yang diletakkan di mana-mana tempat, dan juga biological. Kalau kita tengok biological ini adalah seperti bencana, seperti tsunami, seperti gempa bumi, seperti banjir yang tidak dirancang, di mana pasukan khusus inilah yang ditugaskan jika berlakunya biological ataupun bencana yang tanpa diduga berlaku, mereka secara langsung akan melakukan tugas dengan yang terbaik. Mungkin akan menempatkan semua keanggotaan KTT ASEAN pada ketika itu di satu tempat yang selamat, ataupun ingin menyediakan segala infrastruktur ataupun segala kelengkapan alutsista untuk kegunaan keanggotaan semasa KTT ASEAN berlangsung. Dan juga dalam aspek kimia, mungkin kimia ini dalam pelbagai bentuk ataupun pelbagai sumber yang kita tidak tahu daripada mana punca dia. Dan sebelum daripada penganjuran KTT ASEAN itu, di mana pasukan inilah yang terlebih dahulu survey ataupun ingin melihat kawasan itu, mungkin ada satu radius kawasan yang telah ditetapkan untuk mereka periksa ataupun cek keseluruhan tempat lokasi, tempat tinggal, tempat penganjuran, tempat persidangan. Mereka akan cek terlebih dahulu sebelum, mungkin seminggu ataupun mungkin 2 minggu sebelum penganjuran KTT G20 berlangsung. Dan juga menurut daripada sumber, semasa penganjuran KTT ASEAN ini berlangsung, di mana penganjuran pada kali ini memang sangat-sangat ketat jika dibandingkan semasa penganjuran KTT G20 yang berlangsung di Bali. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Adakah wajar tindakan Indonesia untuk memanggil ataupun menggunakan khidmat daripada pasukan khusus daripada TNI ini? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.